Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Bapak Ibu, makasih. Ini saya lihat ada teman-teman dari berbagai daerah. Selamat pagi. Mungkin kita sudah masuk Februari, tapi saya ucapkan eh, selamat tahun baru dulu. Kenapa? Karena SPBE-nya sudah keluar. Lama saya tidak menyapa nilai-nilai indeks Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini makasih, monggo Bapak Ibu mungkin tuliskan dari mana saja ini yang hadir, ada yang dari BRIN, Pak, kemarin dengan Prof. Marsudi, kita sering bertemu juga dari BRIN, kemudian beliau juga mendampingi Smart City dengan kami di beberapa kota kabupaten juga, kemudian ada Kampar dari Kota Batam, terima kasih Pak, dari Asahan, selamat pagi. Dari Banyuwangi luar biasa. Ini juaranya Jawa Timur. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak dari daerah-daerah rasanya bahagia. Eh, saya kebetulan dosen Pak Bu dan rasanya kami tidak mengajarin, mengajarin, tapi kami mendampingi banyak daerah dan memang sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Kemenpan ketika kami menjadi tim ahli di Kemenpan diberikan amanah pula karena luasnya Indonesia ya Pak Bu ada 645 IPPD, tentu Kemenpan tidak mampu untuk secara intensif menjangkau semua daerah. Nah, dalam hal ini Kemenpan memang mendorong setiap tim ahlinya, termasuk reviewer-reviewer SPBA, untuk membantu atau mendampingi daerah-daerah atau IPPD. Alhamdulillah kami sangat bahagia karena banyak dari daerah-daerah dan instansi yang kami dampingi nilainya meningkat luar biasa Bapak Ibu. Kami ada nanti datanya eh, apa bisa dilihat di Instagram PT Tati ya Bapak Ibu ya. Jadi ada saya sampai lupa udah di atas di puluhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami senantiasa mengawal dari berbagai daerah, kami melihat perkembangannya tahun per tahun dan peningkatannya signifikan sekali. Tahun ini luar biasa, banyak yang di atas tiga, bahkan beberapa di antaranya tembus empat ya Pak Bu ya. Dan ini luar biasa seperti juga Surabaya, seperti selamat ya teman-teman kota Surabaya, terus kemudian teman-teman kota Madiun, ya selamat teman-teman kota Madiun. Nah, juga selamat juga untuk teman-teman Kabupaten Madiun. Nah, ini nilai-nilainya pada melompat empat. Tentu Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri nilai indeks SPBA ini sangat mempengaruhi ya. Walaupun misalnya kita tidak peduli, tetapi indeks SPB ini sangat menjadi indikator eh, penting di dalam sakit, indikator penting dalam indeks RB, di mana itu mempengaruhi dari dana insentif daerah ya Bapak Ibu ya. Di mana dana insentif daerah mempengaruhi dari tukin-tukin yang kita terima juga. Di samping ini merupakan potret dari perkembangan digitalisasi pemerintahan di daerah kita. Oke, nah Bapak Ibu baik, saya akan memulai ya. Jadi saya dalam kesempatan ini saya mencoba untuk menyampaikan dalam 1 jam saja. Nanti monggo kita akan diskusi Bapak Ibu sekalian. Saya share izin. Ya, sudah tampil ya Mbak Dia ya. Oke, Udah, Pak. oke, iya, oke Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin sebelumnya sebentar. Ya, untuk Bapak Ibu yang apa? eh, baru bertemu dengan saya, mungkin izin Bapak Ibu sekalian memperkenalkan diri dahulu ya, memperkenalkan diri dahulu untuk kesempatan yang diberikan. Ini sebentar, saya akan sampaikan di sini. Oke. Nama saya Tony, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya membantu saya di PT Tata Cipta Teknologi Indonesia sebagai CIO-nya.
Kemudian kami membantu di Kemenpan sebagai tim evaluator SPBA. Kami juga membantu di Kemenkominfo, di BSNP. Bidang saya memang di bidang e-government, Bapak Ibu, di bidang e-government. S3 saya di e-government dari The Flinders University South Australia. Kebetulan juga mengajar sebagai dosen tamu di 3 university, di Bialystok, Polandia, kemudian di Belgia, dan terakhir kami mengajar di Newcastle University Australia. Uh, saya sehari-hari sebagai PNS, Bapak Ibu, di uh, Prodi Pasca Sarjana Sistem Informasi ITS, Kepala Peneliti E-Government IT Governance, dan peneliti dari PAIR Australia Indonesia Center. Dan saya rutinitasnya jalan-jalan, Bapak Ibu, seperti tadi malam baru kembali dengan teman-teman dari pemerintah kota Bandung. Ya, ini kalau teman-teman Bandung mungkin bergabung luar biasa. Bandung nilai indeksnya 3,98, tapi luar biasa pembangunannya, orientasinya sudah akan terus membangun dan berorientasi pada implementatif ya. 2 hari kami mendampingi kemarin ke Kota Bandung langsung dengan Pak Sekda, dan selama ini juga mendampingi kurang lebih 45 Pemda ya Pak Bu, 45 Pemda baik dari Surabaya, Pemprov Jawa Timur, teman-teman selamat pagi teman-teman Pemprov Sulawesi Selatan, teman-teman Gresik, Pemkot Kediri, ya Bojonegoro nih hampir 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Kemudian juga di Jawa Tengah ada Salatiga, di Jawa Barat ada Garut, Pemkot Bandung. Di Sumatera ada Deli Serdang ya teman-teman, Deli Serdang, kemudian Rejang Lebong. Nah kemarin nilainya Rejang Lebong juga tinggi, Alhamdulillah Deli Serdang juga selamat. Kemudian Kalimantan ada Ketapang, Balikpapan, teman-teman Balikpapan, selamat juga nilainya naik semua. Kemudian Sulawesi, sekarang yang banyak di Sulawesi ya. Mohon maaf nih sampai saya lupa ya, dari mulai Banggai, kemudian Toli-Toli, uh, mana lagi ya? Mohon maaf nih, saya sakit. Kolaka, Kolaka tadi udah ya, Kolaka ya. Jadi ini Bapak Ibu, dan sampai sekarang masih bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, sore ini saya akan menyampaikan tentang saya share pengalaman saya ya Pak Bu ya. Saya akan share pengalaman saya dan tips bagaimana pembangunan SPBA ini efektif. Kapasitas saya adalah pertama sebagai praktisi pendamping atau praktisi konsultan di tadi saya sampaikan di 45 kota kabupaten di Indonesia. Jadi satu itu, kedua saya adalah peneliti Pak Bu di e-government dan smart city. Dan kebahagiaan saya adalah ketika saya belajar, saya mengunjungi daerah Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya tidak mengajari Pak Bu, saya malah belajar dari Bapak Ibu. Jadi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, banyak saya coba serap, kemudian saya coba analisis, sehingga kapasitas saya yang kedua, selain sebagai pendamping atau praktisi, saya juga sebagai seorang peneliti Bapak Ibu. Jadi sebagai peneliti e-government dan smart city, kalau di searching banyak tulisan saya tentang itu juga, dan menulis buku tentang itu juga. Terus kemudian yang ketiga, tentu saya juga sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen dengan mata kuliah di bidang smart city, tata kelola manajemen IT, perencanaan strategis, dan lain-lain. Nah, itu kapasitas saya, dan hari ini saya akan men-share dari pengalaman ini bagaimana peraturan kemudian implementasi di lapangan. Nah, tentu yang akan saya share ini memiliki keterbatasan, saya disclaimer di depan ya Pak Bu, tapi sangat penting ya. Saya akan men-share tahapan bagaimana kita membangun SPBA agar berhasil. Dari pengalaman saya tadi mendampingi 45. Nah, Bapak Ibu nanti monggo silahkan komentar, boleh di chat ya dari yang saya sampaikan, dan nanti boleh juga raise hand, dan saya berharap bisa raise hand ya kalau teman-teman pengen menyampaikan titik-titik keberhasilan atau apa yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan atau kesulitan di daerah Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai dulu dengan pemahaman SPBE dahulu, ya Pak Bu. Saya tidak akan memakai istilah atau penjelasan SPBE dari definisi Perpres 95 2018, karena Bapak Ibu sudah hafal itu. Bahwa kalau dari Perpres 95 2018, SPBE adalah ya pemanfaatan TIK untuk pengguna SPBE, kan gitu. Untuk administrasi internal pemerintah maupun untuk layanan publik. Tapi saya akan memakai definisi yang lebih membumi, Pak Bu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya saya coba nih Pak Bu. SPBE ini pada dasarnya atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ini Bapak Ibu, ini pada dasarnya adalah transformasi digital pemerintahan. Oke ya Pak Bu ya, ini saya coba pelan-pelan. Transformasi digital pemerintahan. Apa itu transformasi digital pemerintahan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang sering kita dengar SPBE ini adalah integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintah. Saya ulangi ya Pak Bu, integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintah. Bukan hanya Kominfo, bukan, saya ulangi. Jadi yang diamanai oleh SPBE atau digitalisasi itu adalah semua OPD, Pak, atau semua unit organisasi pemerintah, bukan Kominfo. Ini penting. Jadi ketika ada perintah SPBE Perpres 95 2018, maka pada saat itu sebenarnya muncul perintah nasional, semua OPD wajib merubah cara kerja. Ya, jadi SPBE itu atau transformasi digital pemerintahan itu adalah perubahan cara kerja, Pak. Perubahan cara kerja, perubahan cara melayani, perubahan mindset, Pak Bu, perubahan standar layanan. Kenapa kok itu berubah, Pak Bu? Ya karena adanya perkembangan dan tuntutan pemanfaatan teknologi digital, Bapak Ibu. Ketika teknologi digital yang kian maju ini sudah masuk dan wajib kita pakai, Bapak Ibu, maka cara melayani kita menjadi berbeda. Cara bekerja kita menjadi berbeda. Standar layanan kita menjadi berbeda. Kenapa kok harus berbeda? Karena masyarakat pengguna layanan pemerintah itu menuntutnya juga sudah berbeda. Karena investor-investor yang ingin menanamkan modalnya dalam memilih daerah mana yang akan diinvestasikan juga memiliki tuntutan yang berbeda, Pak Bu. Mereka pengen cepat, mereka pengen lebih gratis, mereka pengen terbuka, mereka lebih accountable, gitu ya. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa SPBE adalah integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintah. Ya, baik itu proses bisnisnya PUPR, proses bisnisnya Dinkes, proses bisnisnya Dikbud, proses bisnisnya Disnaker, proses bisnisnya Badan Penanggulangan Bencana, proses bisnisnya kelurahan, proses bisnisnya kecamatan, itu semua harus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kegiatan atau prosedur atau layanan dari OPD tersebut. Ya Pak, Bu. Sekali lagi, ini bukan tentang teknologinya. Ini tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam urusan rutinitas kita bekerja. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi tantangan Pak Bu ya. Sekali lagi, itu dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat investor yang cepat berubah, perubahan standar peraturan nasional global, Pak Bu, yang memang menuntut kecepatan, ya flexibility, perubahan lingkungan yang tidak terduga seperti COVID kemarin, krisis ekonomi, efisiensi sumber daya, tuntutan fleksibilitas, kenyamanan, peningkatan jangkauan akses layanan, peningkatan efektivitas program, dan keunggulan kompetitif pemerintah daerah dan instansi pemerintah. Nah, ini pengertiannya ya Pak Bu, sehingga yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, SPBE bukanlah berhenti pada indeks SPBE. Indeks SPBE ini hanyalah ya Pak Bu, potret dari seberapa proses digitalisasi atau integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis di Pemda atau instansi pemerintah kita itu sudah berjalan sukses atau tidak. Ya Pak Bu.
Baik. Nah, Bapak Ibu, silakan, ini ada 3 slide yang saya pengen tekankan lagi. Saya berulang-ulang. Ini saya mencoba berbagi pemahaman SPB ini dalam bahasa yang sederhana agar Bapak Ibu atau kita memahami SPBE itu lebih sekali lagi membumi secara implementatif ya Pak Bu. Tadi saya katakan SPBE adalah integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintah. Artinya Bapak Ibu, di tahapan transformasi digital itu tahapan awalnya namanya digitization, Pak Bu. Digitization. Jadi tahapan dari digital transformation itu diawali dari digitization, digitalization, baru digital transformation. Nah, di tahapan awal digitization dan digitalization atau digitisasi dan digitalisasi itu adalah pemanfaatan teknologi ke semua rutinitas Bapak Ibu dalam bekerja. Contoh, ini saya berikan beberapa gambar ya Pak Bu ya. Ini di tahapan ini di level operasional ya Pak Bu, SDM semua OPD ketika SPBE ini sudah wajib ada sejak 2018 hingga sekarang, bahkan nanti sebentar lagi akan ada 2 undang-undang Pak Bu, ini sedang digodok RUU-nya, yakni RUU Pemerintahan Digital dan RUU Transformasi Digital. Ya Pak Bu. Di tahapan operasional, SDM semua OPD harus berpikir begini Pak, teknologi apa saja yang dapat membantu pekerjaan dan layanan OPD saya agar menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih otomatis, lebih akurat. Ya Pak Bu ya. Nah ini cara berpikirnya begitu Pak Bu. Contoh, ini saya berikan foto di sini. Ini Dishub selama ini ternyata kesehariannya melakukan cacah menghitung jumlah kendaraan ya Pak Bu ya. Ternyata dilakukan setahun sekali gitu. Tapi sekarang sudah ada sensor Pak Bu, sensor yang mampu menghitung berapa jumlah mobil sampai dengan membedakan mobil dengan motor gitu ya Pak Bu. Dan sensor untuk cacah jumlah mobil motor ini sudah bisa dimanfaatkan untuk apa Pak Bu? Untuk melakukan real time counting berapa jumlah mobil, jumlah motor di tiap-tiap simpul-simpul jalan utama kota atau kabupaten Pak Bu. Bahkan sensor-sensor penghitung dari kendaraan itu Pak Bu sudah bisa dihubungkan dengan traffic light. Sehingga datanya real time tadi Bapak Ibu, ya ini kalau ada Bapak Ibu dari Dishub, sudah bisa dihubungkan dengan traffic light-nya sendiri. Sehingga kalau lalu lintasnya jumlahnya banyak, Pak Bu, maka warna hijaunya lebih panjang. Kalau ternyata sedikit, warna hijaunya sebentar. Nah itu contoh integrasi teknologi digital di kegiatan rutinitas atau urusan Dishub. Di Dishub juga pembayaran angkutan umum, Pak Bu. Suka tidak suka, sekarang kita sudah akrab dengan GoPay, kita akrab dengan e-tol, ya Pak Bu ya. Maka mulai layanan-layanan itu, baik itu di bis, baik itu di puskesmas, ya Pak Bu, baik itu mungkin di instansi-instansi pelayanan publik, harusnya sudah dimungkinkan Pak Bu, mau pembayaran pakai EFT POS, mau pembayaran pakai QRIS, mau pembayaran pakai GoPay gitu ya Pak Bu ya. Ini contohnya bagaimana kita mulai berpikir apa ya yang bisa saya masukkan ya agar data ini menjadi data digital, menjadi up to date. Contoh Pak Bu seperti kalau di Surabaya ini teman-teman Surabaya ya. Ini misalnya apa sih Klampit ya, kalau Bapak Ibu saya yakin juga sudah punya aplikasi untuk pengurusan kependudukan. Dulu pengalaman kami mengurus 3 dokumen untuk urusan di Surabaya, kami mengurusnya di Jogja Pak Bu. Artinya apa? Ini bisa dari mana saja. Ya, ini contohnya. Oh, berarti pakai aplikasi pengurusan ya, nanti pakai artificial intelligence untuk mendetek apakah ini yang meminta layanan ini benar-benar Tony atau tidak gitu ya. Kan kami waktu ngurus KTP ya Pak Bu, KTP hilang atau KTP rusak itu kan
Nomor satu kalau kita pakai si Klampit Surabaya, pasti kita foto dulu Pak Bu. Kita foto, kita tunjukkan bukti diri kita. Nah, di situ pakai artificial intelligence itu bisa dibaca apakah wajah yang meminta layanan ini benar-benar wajah yang terdaftar atau tidak, gitu ya. Sehingga kalau di Kota Surabaya satu hari bisa melayani 1.000 permintaan itu bisa karena dengan dibantu dengan artificial intelligence dengan berbagai aplikasi. Contoh lagi kalau Bapak Ibu dari puskesmas atau Bapak Ibu dari rumah sakit, gimana caranya pasien tidak menunggu lama? Ya, pendaftaran pasien, rujukan online, Pak Bu, yaitu contohnya lagi. Gimana Pak Bu biar bisa tahu keluarga miskin atau tidak? Teknologi GPS sudah memungkinkan Bapak Ibu. Teknologi GPS sudah memungkinkan 360 kamera ya Pak Bu. Sudah juga memungkinkan untuk pendataan keluarga miskin Bapak Ibu. Sehingga ketika pendaftaran keluarga miskin dengan adanya teknologi digital sudah tidak cukup lagi hanya dengan mengaku miskin gitu ya Pak Bu ya. Tetapi dengan tadi dengan teknologi kamera 360 dengan GPS, dengan sistem informasi geografis itu bisa difoto Bapak Ibu sekelilingnya secara real time ya. Bisa ditunjukkan secara real time sekeliling dari daerah itu, kemudian Bapak Ibu tagging, lalu Bapak Ibu upload atau posting di posisi itu, maka posisi dari rumah keluarga miskin tadi dengan foto-fotonya akan bisa terdata dan masuk di dalam database, kemudian diolah menjadi sistem informasi geografis yang sifatnya real time. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, oh berarti ini saya bisa memasukkan teknologi ke dalam urusan dinas kesehatan, ke dalam urusan dinas pendidikan misalnya. Apalagi Bapak Ibu contohnya, contohnya misalnya untuk rapat gitu. Apakah di daerah Bapak Ibu rapat masih pakai tanda tangan basah, masih pakai kertas? Nah, kalau kita sudah SPBE, tuntutannya dari hal sepele-sepele ini Pak Bu. Presensi rapat pakai QR Code. Ya, di mana nanti begitu di-scan langsung masuk ke dalam, paling gampang pakai Google Form. Langsung diisi sehingga datanya terpenuhi. Nah, ini kalau ada teman-teman Kabupaten Mojokerto ya, kemarin saya takjub teman-teman Pak Ardi, mungkin kalau Pak Ardi Kepala Dinas Kominfo Mojokerto gabung, makasih saya ditunjukkan Kabupaten Mojokerto presensi setiap rapat sudah pakai QR code ini Pak Bu, dan langsung masuknya ke aplikasi yang langsung menghitung eh, yang datang itu siapa, kepala dinasnya berapa, kepala bidangnya berapa gitu ya. Waktu itu Bu Bupati langsung tanya, berapa kepala dinas, siapa yang datang, kepala dinas yang terlambat berapa. Itu langsung Pak Bu muncul di monitor, langsung bisa dengan aplikasi itu diketahui berapa kepala dinas yang hadir, berapa yang kepala bidang, siapa yang datang tepat waktu gitu. Nah, ini teknologi digital, Pak Bu. Lalu apa? Tanda tangan digital. Tanda tangan digital mestinya Bapak Ibu sudah wajib memakai semua ya Pak Bu. Kenapa? Karena di samping kerahasiaan, keamanan, dari tanda tangan digital itu Bapak Ibu bisa melakukan reformasi birokrasi, memotong garis-garis jalur-jalur birokrasi yang oh ternyata urusan-urusan administratif pemerintahan bisa diselesaikan di level desa Bapak Ibu. Cukup masyarakat datang ke balai desa. Lupa masyarakat selama ini kan harus datang ke kota gitu ya. Padahal Bapak Ibu daerah-daerahnya luas, jauh gitu ya. Tapi dengan tanda tangan digital ya Pak Bu, masyarakat bisa menyelesaikannya di balai desa. Ya, yang tanda tangan tetap pejabat yang berwenang ya Pak Bu, yang mungkin ada di OPD di kota yang jauh gitu ya. Tapi dengan tanda tangan digital, prosesnya bisa dilakukan di desa-desa terdekat, balai-balai desa terdekat. Nah, ini rasanya harusnya semua Pemda atau IPPD ya sudah memakai tanda tangan digital. Sampai dengan medical record, pengurusan izin online terpadu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ini contoh SPBE. Jadi SPBE ini adalah integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintahan. Di level operasional tuntutannya, mindsetnya Bapak Ibu adalah selalu berpikir, yuk Bapak Ibu, apa ya
bagaimana saya bisa memudahkan masyarakat, saya bisa membuat layanan saya lebih mudah, menjangkau masyarakat lebih murah, menjangkau masyarakat lebih gratis, memudahkan hidup mereka, gitu ya. Saya paham Bapak Ibu, kenapa kok saya itu harus mempermudah masyarakat? Toh saya juga gajinya sama, toh penghasilan saya juga sama. Toh kalau masyarakat komplain juga tidak mempengaruhi posisi saya sebagai PNS, gitu ya Pak Bu ya. Tapi Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa inilah sebenarnya kesempatan Bapak Ibu selama kita bekerja sebagai ASN, selama kita bekerja di pemerintahan, inilah ladang jariah kita sebenarnya Bapak Ibu. Izin Bapak Bu ya. Jadi ini adalah ladang kesempatan jariah kita. Saya berkali-kali di setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa birokrat dan jariah itu dekat. Birokrat dan amal jariah itu dekat. Dan Tuhan sudah memerintahkan ya lewat berbagai hadis Nabi Rasul bahwa dan juga di Quran barang siapa yang mempermudah ya manusia lain maka dia akan dipermudah Allah Bapak Ibu. Dan barang siapa yang mempersulit manusia lain dia akan dipersulit, tidak perlu menunggu di akhirat. Di dunia dia akan dipersulit. Kalau dia tidak dipersulit di dunia, dianya tidak dipersulit, maka anak cucunya yang akan dipersulit, Pak Bu. Jadi ada dua pilihan. Nah, pilihan untuk beribadah, jadi amalan kita, jadi jariah kita, ataukah jadi mempersulit hidup kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi perintah untuk melayani, mempermudah, itu adalah amal ibadah dan legacy kita ya, sebagai birokrat. Itu alasan di samping tupoksi kita. Jadi tupoksi kita mewajibkan kita untuk melayani masyarakat, dan tupoksi ini adalah kesempatan kita meninggalkan jariah-jariah kita, Pak Bu. Nah, inilah Bapak Ibu alasan kenapa kita mau dan harus berpikir gimana mempermudah urusan masyarakat, gimana membuat sesuatu lebih murah, lebih gratis, gitu. Gimana membuat semuanya otomatis dengan teknologi. Nah, inilah inti dari SPBE, Pak Bu. Saya ulangi lagi, SPBE adalah bagaimana kita memikirkan teknologi apa saja yang dapat kita integrasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Di level strategis, Bapak Ibu, di level strategis kalau Bapak Ibu kepala dinas, Bapak Ibu sekretaris sekda, ya sekretaris daerah, Bapak Ibu pimpinan daerah, cara berpikirnya berbeda lagi. Di level kepala dinas, sekda dan pimpinan daerah, SPBE itu integrasinya berpikirnya adalah teknologi apa saja yang dapat membantu saya mengambil keputusan cepat dan tepat, ya Pak Bu. Jadi kalau kita tadi di Bapak Ibu Kepala Seksi atau fungsional, Bapak Ibu staf layanan, Bapak Ibu Kepala Bidang gitu ya, cara berpikirnya adalah teknologi apa saja yang bisa membantu pekerjaan saya, ya memudahkan pelayanan lebih cepat, lebih otomatis, lebih akurat. Tetapi di level kepala dinas, di level sekda pimpinan daerah, SPBA itu cara berpikirnya adalah teknologi apa saja yang dapat membantu saya mengambil keputusan cepat dan akurat. Nah, ini contohnya adalah Bapak Ibu, apa itu? Yakni SPBA itu Bapak Ibu mulai memikirkan, oke, saya butuh single sign on misalnya, single sign on. Single sign on itu Bapak Ibu sudah punya banyak aplikasi. Gimana caranya orang biar nggak bingung dengan alamat-alamat aplikasi. PUPR punya aplikasi, Dinas Kesehatan punya aplikasi, Dinas Pendidikan punya aplikasi, Sekretaris Daerah punya aplikasi, Perpustakaan punya aplikasi, semuanya alamatnya beda-beda. Masyarakat bingung, ya. Jangankan masyarakat, ASN aja juga bingung. Pak, alamatnya ini, nyari lagi. Nah, paling bagus tentu itu diletakkan di dalam satu portal Bapak Ibu. Dan cukup dengan satu kali login saja. Persis kalau kita login pakai Google, bisa mengakses Gmail, bisa mengakses YouTube gitu ya. Nah, ini namanya single sign on. Nah, ini mulai berpikir ya, dari single sign on ada juga yang datanya ada dua, Pak, Bu. Ini kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata-kata integritas data, dan yang kedua interoperabilitas data. Nah, tadi data-data yang terkumpul di banyak aplikasi dan banyak tool device teknologi tadi ya Pak, di operasional tadi,
datanya bisa dikumpulkan di satu tempat, Pak. Misalnya data warehouse. Atau datanya tetap disimpan di server yang berbeda-beda, Pak, di tiap-tiap OPD. Tetapi dia bisa diambil, ya, pada saat dibutuhkan bisa diambil. Jadi tidak perlu disimpan di satu tempat. Nah, kalau disimpan di satu tempat, Pak, itu namanya adalah integritas data. Ya, jadi datanya diintegrasikan. Tapi kalau datanya dibiarkan di tempat yang banyak, Pak Bu, di servernya RSUD, di servernya Dinas Kesehatan, di servernya Dinas Pendidikan, biarkan tetap di sana. Tetapi ketika ada satu aplikasi, misalnya aplikasi COVID gitu ya, butuh data pasien, ambil dari RSUD, butuh data kependudukan, ambil dari Dispenduk Capil, butuh data pendidikan, ambil dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Nah, ini Bapak Ibu namanya data interoperability, ya, data interoperability. Jadi interoperabilitas data. Jadi datanya dibiarkan di lokasi penyimpanan dengan format yang seperti aslinya, ya. Cuman dia bisa dipanggil untuk dimanfaatkan. Itu data interoperability. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu membangun atau memanfaatkan sistem penghubung layanan atau SPL, ya Pak Bu. Nah, dari situ kalau datanya sudah kekumpul atau datanya bisa ditarik, barulah Bapak Ibu sebagai pengambil keputusan harusnya memanfaatkan data itu agar bisa mengambil data dengan akurat. Mulai data itu dari data prioritas, datanya mulai di koreksi, diseleksi Bapak Ibu, ya dikumpulkan, direview sesuai standar data. Jika sudah memenuhi, maka dia disimpan di satu data daerah. Banyak Bapak Ibu kami juga mendampingi daerah-daerah yang memanfaatkan data untuk dashboard pengambilan keputusan, baik itu indikator RPJMD. Kami juga membuat satu aplikasi yang memanfaatkan data untuk secara integritas membandingkan antara SAKIP, LKPJ, LPPD, RLPPD. Ya, karena itu empat dokumen ini, laporan rutin yang dilakukan ini pada dasarnya indikatornya banyak yang sama Pak Bu, indikatornya sama, sehingga seharusnya walaupun yang bikin organisasi, yang satu pemerintahan, yang satu Bapeda Litbang, mestinya datanya sama, tapi faktanya saya tahu Bapak Ibu mengalami itu ketika sakit ditunjukkan indikator-indikatornya, LKPJ ditunjukkan indikatornya, LPPD ditunjukkan indikatornya, loh ternyata kok datanya beda gitu ya. Nah inilah yang mestinya sudah ada sistem penghubung layanan, ada data warehouse, mestinya itu bisa diintegrasikan Pak Bu, sehingga datanya satu. Nah, kalau sudah tersimpan semuanya, sudah disajikan Bapak Ibu dalam bentuk aplikasi tadi, dalam bentuk dashboard, maka pemimpin daerah dan tim cepat tanggap yang biasanya ada di comment center, ada di smart room-nya Pak Wali Kota gitu ya, itu akan bisa ngambil keputusan dengan cepat karena cukup membaca indikator-indikator penting tadi. Nah, ini ya Pak Bu, ini cerita saya ini adalah menggambarkan apa itu SPBA ya. Jadi dari bahasa di lapangan sehingga Bapak Ibu akan bisa paham, oh ternyata SPBA itu eh, integrasi teknologi digital ke semua proses bisnis organisasi pemerintah dari mulai dari mulai operasional hingga ke pengambilan keputusan. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau begitu ya poin yang kedua, tadi poin pertama apa itu SPBA ya. Poin kedua yang saya ingin sampaikan tadi bahwa eh, SPBA bukan hanya teknologi dan bukan hanya Dinkominfo, Pak Bu ya. Dari cerita saya tadi bahwa SPBA adalah integrasi teknologi ke semua proses bisnis, terlihat jelas bahwa SPBA itu transformasi digital pemerintahan. Ya, jadi urusan pemerintah mulai harus berubah cara kerjanya, cara melayaninya karena semua OPD wajib memanfaatkan teknologi digital. Nah, sehingga Bapak Ibu SPBA bukan hanya teknologi dan bukan hanya urusan Kominfo. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, SPBA itu tadi ya pemanfaatan
teknologi digital untuk urusan IPPD. Saya ulangi lagi. SPBE adalah pemanfaatan teknologi digital untuk urusan IPPD. Di mana urusan-urusan IPPD itu, Bapak Ibu, pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk layanan-layanan IPPD. Benar ya Pak Bu ya? Jadi urusan IPPD itu biasanya diwujudkan dalam bentuk layanan-layanan IPPD. Nah, ketika sudah ada kewajiban SPBE Bapak Ibu, maka pada saat itu Bapak Ibu wajib merubah layanan-layanan yang manual tadi menjadi layanan-layanan online IPPD. Betul ya Pak Bu ya? Nah, dari sini Bapak Ibu tahu berarti, wah kalau begitu layanan online itu kan tanggung jawabnya Kominfo. Nanti dulu Pak Bu ya. Mungkin Kominfo bikinkan aplikasi, mungkin ya Pak Bu ya. Tetapi dalam hal operasional operatornya yang menjawab pertanyaan, yang menghadapi masyarakat, semua user atau bisnis proses ownernya itu adalah IPPD atau OPD yang bertanggung jawab Pak Bu. Ya. Jadi di layanan online ini kalau di SPBE indikator 32 sampai 47 ya Pak Bu ya. Maka Bapak Ibu punya kewajiban ternyata SPBE ini paling ujung, paling atas adalah layanan online IPPD, indikator 32 sampai 47. Ya, di situ ada semua OPD wajib di situ nyediain layanan online yang levelnya informasi, ya, interaksi, transaksi, terintegrasi, ya, agar nilainya 4 sampai dengan 5. Nah, Bapak Ibu, kalau SPBE itu layanan online IPPD, ternyata SPBE itu Bapak Ibu layanan online-nya tidak akan boleh ada manakala tidak ada payung hukumnya, Pak Bu. Tidak ada kebijakan internalnya, ya. Jadi setiap layanan online harus ada payung hukum. Paling tinggi Perda, di bawahnya Perwali, Pergub ya, atau Perbub, bawahnya lagi SK Bupati, SK Gubernur, SK Wali Kota, bawahnya lagi SK Sekda, ya Pak Bu, sampai dengan surat edaran. Nah ini harus ada payung hukumnya. Nah, oh berarti SPBE itu nggak cuma aplikasi ya Pak Bu ya. SPBE ternyata layanan online, kemudian ada payung hukumnya. Nah, payung hukum ini siapa yang nyiapin Pak Bu draft-draftnya? Tentu sekretaris dinas Pak Bu ya. Sekretaris dinas karena dia yang tahu bikin draftnya diajukan kepada bagian hukum. Nah, ternyata kalau begitu SPBE bukan cuma Dinkominfo, tetapi SPBE adalah urusan semua OPD yang menyediakan layanan, wajib menyediakan layanan online, semua OPD untuk membuat draft kebijakan internal dari layanan online ini. Pak Bu, ternyata layanan online itu nggak akan bisa tiba-tiba ada walaupun sudah ada kebijakannya kalau tidak ada anggarannya, ya Pak Bu ya. Jadi SPBE ini kalau kita bicara secara infrastruktur dan aplikasi, ada aplikasinya, ada servernya, ada jaringan komputernya, ada laptopnya, ya Pak Bu, ada device-nya. Nah ini nggak akan bisa jalan Pak Bu kalau nggak ada anggarannya, ya Pak Bu. Dan anggaran ini Bapak Ibu tidak akan bisa dikeluarkan, disetujui oleh TAPD kalau tidak ada perencanaannya. Ya, nah, perencanaan SPBE ini namanya dokumennya adalah arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya ulangi lagi ya Pak Bu, penting ini kalau Bapak Ibu di sini ada dari teman-teman TAPD, ya teman-teman Bapeda Litbang, teman-teman Inspektorat, teman-teman dari BPKAD, mohon nih saya sampaikan dan diverifikasi ya yang saya sampaikan bahwa belanja SPBE baik itu belanja hardware, software, SDM TIK, SOP TIK, training, sertifikasi TIK, semua wajib Bapak Ibu mengacu kepada dokumen arsitektur dan peta rencana. Jadi renja RKA dari belanja SPBE wajib mengacu kepada arsitektur SPBE dan peta rencana. Dasarnya apa Pak? Nanti boleh dilihat Pak Bu di Perpres 132 ya. Di Perpres 132 tahun 2022 Pak Bu ya yang mengatur apa namanya tentang uh, uh, arsitektur SPBE nasional ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini jadi
Berarti urusannya siapa Pak Bu kalau begitu SPBE? Oh, kalau begitu SPBE tadi urusannya OPD yang punya layanan, urusannya OPD yang punya layanan itu juga membikinkan